Dengan konflik yang memang masih memanas antara dua institusi, yaitu KPK dan juga Polri, banyak yang menyarankan bahwa Presiden ini butuh membentuk tim independen konsultatif. Dan akhirnya terbentuklah ini. Kalau dulu ada tim 8, sekarang ada tim 9 yang sudah terbentuk. Dan hari ini sudah hadir bersama kita yang dulu pernah di tim 8, kali ini juga masuk ke tim 9, Prof. Hikmahanto Juwana. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Pagi, Prof. Sebelumnya sudah selamat dulu nih, kita juga bangga karena waktu terakhir ke sini nih belum nih diminta nih oleh Presiden untuk menjadi bagian dari tim 9, tapi sekarang kita sudah memiliki salah satu perwakilan yang mungkin mudah-mudahan hari ini kita juga bisa mendapatkan satu pernyataan yang lebih clear lagi terhadap kekisruhan yang terjadi antara KPK dan Polri. Yeah. Jadi hasil dari analisa tim 9 ini sejauh ini mengenai kekisruhan ini apa sih, Prof, yang bisa disampaikan? Ya, jadi begini, perlu saya sampaikan pertama hari Minggu Presiden kan mengundang kami untuk mendapatkan masukan-masukan. Jadi waktu itu dipilih dan beberapa tokoh hadir, kebetulan saya juga diminta untuk hadir dan seperti tadi dikatakan, saya pada waktu tim 8 punya pengalaman, lalu sekarang diminta juga. Kedua, pada hari kemarin, Selasa, kami diundang lagi oleh Presiden. Pada saat itu kami juga dimintai masukan. Jadi kami sudah melakukan pekerjaan, meskipun payung hukum pada waktu itu belum ada, sampai dengan hari ini juga belum ada. Jadi kami mencoba mendapatkan fakta-fakta yang bisa kami dapatkan berbagai hal, lalu atas dasar itu kami menyampaikan kepada Presiden masukan itu. Nah, memang beda dengan Dewan Pertimbangan Presiden, One Team Press, kami diminta untuk fokus mengenai masalah ini saja. Ya, dan ini sifatnya ad hoc dan jangka pendek. Kalau One Team Press kan jangka panjang. Lalu kemudian kami ini saya duga seperti juga di dalam tim 8 dianggap akan dipercaya oleh publik ketika mendapatkan fakta dan menyampaikan rekomendasi itu. Karena kami ini non partisan, kami tidak ada di partai politik, kami dari berbagai latar belakang dan lain sebagainya. Nah, jadi itu ide dari dibentuknya tim 9 ini. Nah, karena kemarin kami sudah diminta oleh Presiden untuk menyampaikan masukan-masukannya, kami menyampaikan masukan-masukan. Tapi yang terpenting itu adalah begini, kami berharap Presiden itu menjaga marwah dari organisasi penegak hukum atau institusi penegak hukum. Kenapa marwah ini penting? Karena kalau misalnya ada pejabat yang dinyatakan sebagai TSK dan dia menjabat, ini sangat berbahaya untuk organisasi. Karena organisasi itu bisa tidak akan dipercayai oleh publik. Nah, ini tidak hanya untuk Polri saja atau KPK, semuanya. Jadi kalau misalnya soal KPK, Pak Bambang Wijayanto sudah dijadikan tersangka, maka ya prosedur berikutnya adalah pemberhentian sementara kepada beliau. Bagaimana dengan Pak Budi Gunawan? Nah, itu juga harus dilakukan. Jadi poin kedua kami adalah karena sekarang ini di masyarakat dipertanyakan apakah Presiden harus melantik atau tidak. Kami mengatakan sebaiknya Presiden tidak melantik Pak Budi Gunawan karena status TSK. Jadi bayangkan sebuah institusi penegak hukum, kepolisian, dipimpin oleh mereka yang sudah mempunyai status TSK, dan itu tidak akan baik dipandang oleh masyarakat maupun oleh dunia. Nah, itu yang akan jadi kritikan-kritikan. Nah, oleh karena itu kita menyarankan itu kepada Bapak Presiden. Tapi sekali lagi, ini masukan, saran yang kita berikan kepada Bapak Presiden. Tentu Bapak Presidenlah yang punya kewenangan untuk memutus. Baik, nah setelah ada masukan dari tim 9, kemudian tanggapan dari Presiden sendiri seperti apa kemarin? Ya, yang pasti Presiden akan mempertimbangkan. Ya, beliau tentu ingin mendengar masukan-masukan dari berbagai pihak. Beliau tahu sekali bahwa beliaulah yang ujungnya nanti harus menentukan keputusan itu. Jadi bukan kami atau misalnya Dewan Pertimbangan Presiden dan siapapun, tapi adalah Presiden itu sendiri. Nah, ya sekarang kita tunggu apakah Presiden akan melantik Pak Budi Gunawan atau tidak, atau beliau akan melantik kemudian menonaktifkan Pak Budi Gunawan, ya terserah. Ya, tetapi yang kami sampaikan adalah tidak untuk dilantik, dan kalau misalnya banyak kan teman-teman dari mungkin DPR, pengamat yang mengatakan bahwa ini hukumnya mengatakan harus dilantik. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa
pembentuk undang-undang Polri ketika dibuat itu mungkin tidak memikirkan situasi seperti sekarang ini. Situasi seperti sekarang ini adalah situasi anomali, kejanggalan. Ya. Nah, oleh karena itu tidak bisa kita rujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita harus cari jalan keluar yang terbaik itu seperti apa. Prof, ini kan sudah ada masukan, banyak sekali masukan, tapi sekuat apa saran dari tim 9 ini untuk nantinya ada bargain power gitu kepada presiden, karena Kepres juga belum ada, landasan hukum juga belum Begini, ada. dalam kita bekerja memberikan masukan kepada presiden, kita tidak melihat dari sisi aturannya saja, tetapi kita juga melihat bagaimana publik merespon apapun keputusan yang akan diambil oleh presiden. Nah, dalam konteks seperti itu, dalam diskusi kami memang ada permasalahan menghadapi permasalahan ini, yaitu bagaimana di satu sisi melihat apa yang disampaikan oleh para elit politik, anggota dewan, di sisi lain adalah bagaimana reaksi publik. Sekarang ini keputusan presiden itu akan berakibat pada dua ini. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya, dan mereka mempunyai pandangan yang berbeda. Publik punya logika mereka sendiri, tentu elit dan DPR juga mempunyai logika mereka sendiri. Nah, dalam konteks yang seperti ini, ya, ini berhadapan-hadapan bagaimana presiden memutus. Apakah memutus untuk berpihak kepada elit dan DPR, tapi berhadapan dengan publik. Atau berpihak pada publik, tapi harus berhadapan dengan elit, dengan DPR. Kalau tanggapan Prof mengenai pernyataan salah seorang anggota DPR gitu yang mengatakan bahwa apabila BG ini tidak dilantik, artinya di sini presiden melecehkan undang-undang yang berlaku karena sudah sampai fit and proper test gitu, dan sudah disetujui di sidang paripurna. Itu yang saya katakan, ini situasi anomali. Jadi tidak bisa kita rujuk pada undang-undang yang ada, undang-undang Polri. Karena apa? Pada waktu Pak BG disampaikan kepada DPR, pada saat itu tidak ada status TSK. Jadi presiden tidak dalam posisi mengatakan saya tidak akan memasukkan. Memang ada menurut rumor bahwa stabilo merah lah oleh KPK ketika itu ya. Tapi kan stabilo ini kan bukan status dalam hukum dan itu tidak kenal. Nah, ketika sudah masuk di DPR dan akan melakukan fit and proper, tiba-tiba KPK menyatakan beliau ini TSK. Nah, seharusnya DPR melihat permasalahan ini, ya kan? Jangan kemudian dibebankan kepada presiden karena presiden pada waktu itu tidak tahu bahwa itu akan jadi TSK. Nah, ketika jadi TSK, tentu harusnya kan diselesaikan di sana di fit and proper. Tapi ini tidak kemudian diteruskan ke presiden. Nah, ini masalah politisnya. Apakah karena Pak Budi Gunawan ini diloloskan karena beliau punya teman banyak di DPR, atau karena performa beliau yang luar biasa, atau ada motif-motif tertentu dari DPR untuk menggolkan itu, yang kita khawatirkan akan melemahkan presiden. Nah, semoga anggota terutama di mata DPR masyarakat. kita, wakil-wakil kita bukan berpihak pada kepentingan mungkin politik-politik tertentu gitu ya. Prof, Mudah-mudahan, dan mereka harusnya berpihak pada rakyat, harus mendengarkan suara rakyat. Jangan lupa bahwa mereka ada di sana karena rakyat. Kan Tapi gitu. akar dari permasalahan ini sampai akhirnya KPK ini menetapkan BG ini sebagai tersangka. Sebenarnya apa sih, Prof? Apakah mengenai rekening gendut yang kita sering mendengar di masyarakat, di media massa, ataukah sebenarnya ada hal lain di balik itu? Nah, itu berdasarkan fakta, walaupun kita mendapatkannya secara terbatas, kita masih belum melihat secara dalam, ternyata tidak seperti apa yang dimunculkan di media massa lah ya, terkait dengan rekening gendut. Tetapi ini kaitannya dengan gratifikasi. Jadi ini bukan rekening yang pendapatan dari Pak Budi Gunawan bila diprofil dengan pendapatan resminya sebagai pejabat di Polri itu tidak sesuai. Ternyata ini mengenai masalah ada orang yang memberikan sesuatu. Jadi ini berkaitan dengan masalah gratifikasi. Nah, itu informasi yang kita dapatkan. Itu yang tentunya kalau kita bisa ada perpres katakanlah itu kita bisa verifikasi apakah memang betul ini masalah gratifikasi atau yang lainnya. Nah, ini yang
seharusnya kami bekerja tim. Tapi sekarang karena tidak ada perpres, tentu kita tidak bisa memanggil dan lain sebagainya. Tetapi ya tetap kita akan bekerja untuk memberikan masukan kepada presiden karena presiden yang mengundang kami. Kami ini bukan tim yang tiba-tiba muncul begitu saja terus kemudian menjadi pressure group bagi presiden, sama sekali bukan. Karena presiden sendiri yang meminta kami dan terakhir pertemuan dengan presiden kemarin beliau mengatakan bahwa kami tetap diminta untuk menjadi tim yang independen untuk memberi konsultasi kepada beliau, tetapi meskipun tidak ada landasan hukumnya. Nah, Prof, ini kan juga banyak akhirnya pertanyaan yang muncul dan sepertinya perlu klarifikasi dari kita semua. Misalnya kemarin ada pernyataan dari Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif yang memang secara jelas mengatakan bahwa penunjukan BG ini adalah bukan inisiatif dari Presiden. Setelah ketemu dengan Presiden kemarin, apa analisa Anda tentang hal ini? Betulkah memang ada penemuan seperti itu? Ya, ini pertama saya harus juga sampaikan di sini ketika pertemuan dengan Presiden, saya agak terlambat karena saya dari Surabaya, tetapi dari informasi yang saya dengar dalam tim, memang hal tersebut disampaikan karena itu fakta yang kita dapatkan, meskipun fakta yang kita dapatkan tentu dari informasi dari satu pihak gitu ya, yang sebenarnya harusnya juga diverifikasi. Tetapi informasi itu kita dapatkan dan menurut Buya itu sangat valid dan itu disampaikan. Jadi dalam konteks seperti ini memang Bapak Presiden meskipun secara formal beliau yang mengusulkan ke DPR gitu ya, minta persetujuan, tetapi sebenarnya memang bukan inisiatif dari Presiden. Kalau bukan inisiatif dari Presiden, tim 9 sudah menemukan inisiatif nah, dari ini yang siapa? kita belum sampai ke dalam sekali di situ. Ya. Baik. Jadi sebenarnya itu kembali lagi, penelitian yang dilakukan oleh tim 9 sekarang ini berarti mengalami sedikit ruang gerak yang terbatas begitu karena belum ada payung hukum. Betul. Beda dengan waktu pas pengalaman Prof waktu sebelumnya. Oh iya, kalau di dalam tim 8 kita karena ada payung hukumnya dan dalam tugas dan kewenangan kita boleh memanggil instansi menyampaikan pandangan kepada kita dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita sampaikan ke Presiden rekomendasi itu. Dan kita tidak melakukan intervensi karena kita nyampaikan ke Presiden. Dan Presiden juga tidak melakukan intervensi karena rekomendasi itu diberikan kepada Polri dan Kejaksaan untuk kemudian silahkan dibaca, lakukan tindakan yang menurut saudara-saudara ini tepat gitu. Nah kalau sekarang kan tidak. Saya harus katakan ya, fakta itu penting. Kenapa? Saya ambil contoh, ada orang menembak membunuh orang lain, ya kan? Pertanyaannya apakah dia salah atau tidak? Kalau faktanya cuma diceritakan bahwa ada orang menembak gitu mungkin ya, akan dibilang salah. Akan dibilang salah. Tapi kalau misalnya ditambah fakta bahwa dia polisi yang ditembak adalah penjahat, dia benar. Kan begitu. Tapi bagaimana kalau polisinya dari Kediri sana dia melakukan penembakannya di Jakarta? Kan di luar yurid bisa salah lagi. Itu yang kita lakukan. Mendapatkan banyak fakta agar apa? Presiden dalam membuat keputusannya itu dia bisa secara akurat dan tepat gitu ya. Iya. Dan saat ini kan berarti tim 9 boleh dikatakan menjadi pihak yang ya cukup dibutuhkan masukannya dan didengar gitu. Betul. Sudah ada mungkin tantangan-tantangan yang dihadapi Dok, misalnya ada pressure, tekanan ataupun juga SMS yang sepertinya nih ya malah mengganggu kenyamanan, keselamatan gitu. Karena memang ini sangat beresiko loh kalau menurut saya ya Dok. Sebenarnya ada dua gitu ya. Satu, ada SMS yang memberikan informasi, baik untuk kepentingan Polri, baik untuk kepentingan KPK, begitu ya. Tapi sekali lagi kami ini bekerja untuk institusi, bukan kita lihat pribadinya dan lain sebagainya. Tapi yang kedua juga yang tadi disampaikan, ancaman itu ada. Saya merasakan seperti itu. Ya, apalagi tim-tim lain yang mendapatkan ancaman yang lebih luar biasa dan ada kemungkinan juga ini yang kita ingatkan kepada Presiden, kami ini bisa dikriminalisasi juga. Nah, ini yang kita katakan ya, jangan sampai orang yang punya kekuasaan untuk menetapkan ya status hukum seseorang itu menyalahgunakan kewenangan itu. Jadi penetapan sebagai tersangka, terdakwa dan seterusnya harus tidak lain selain penegakan hukum. Jadi bukan karena masalah politik, masalah ini, tapi harus dalam rangka penegakan hukum sehingga tidak ada kriminalisasi. Prof, selanjutnya, tanpa kepres, tanpa landasan hukum,
agendanya teman-teman dari tim 9 nih ke depannya Apa nih gimana? berikutnya? Ya, Bagaimana? yang pasti kita akan melakukan pertemuan-pertemuan dan kita akan mengumpulkan fakta yang kita bisa dapat. Seperti kemarin Prof. Jimli, meskipun tidak ada Kepres, beliau diminta oleh Komnas HAM untuk mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Kita juga open, siapapun kita akan terima dan kemudian kita olah fakta-fakta itu untuk kita beri masukan kepada Presiden untuk selanjutnya mungkin dalam masa kemelut yang ada di KPK dan Polri ini. Berarti belum ada Kepres dan landasan hukum tidak masalah? Tidak Tim 9 masalah dan tetap jalan, itu ya? berarti tidak ada honor bagi kita juga tidak masalah. Tidak masalah. Ingat juga waktu saya jadi tim 8, satu hari digaji 100.000 dan itu kita dapat karena 2 minggu 1,4 juta. Serius? Iya. Dengan berbagai hal itu ya kita terima, gitu kan. Tapi hari ini kalau misalnya harus tidak ada fee juga tidak apa-apa karena demi bangsa. Wah, luar Dedikasi biasa. luar biasa. Prof, Kita bangga tunggu. sekali kita bisa Terima kasih menghadirkan banyak. Profesor di sini. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini dan juga semoga apa yang tadi mungkin disampaikan oleh bincang-bincang kita hari ini juga bisa memberikan keyakinan tentunya kepada Presiden Joko Widodo untuk cepat memberikan satu klarifikasi yang jelas terhadap kekisruhan yang ada di dua institusi penegak hukum yaitu KPK dan Polri. Betul.